sudah coil spring, coil suspensi dan monokok ya. Kenapa dibilang monokok? Karena ini memang bagasinya berada di bawah dan bisa plong ya teman-teman, seperti bis 1626, 1836 dan belakang. Ini adalah buatan dari Karoseri Adiputro, sudah menggunakan coil spring ya, dan rangkanya sudah menggunakan rangka seperti air suspension yang berada di bis. Halo, selamat pagi teman-teman Adiputro Lovers. Kembali bersama saya dalam channel YouTube Garasi Bus Adiputro. Hari ini kita akan melihat ya, ini adalah suasana di booth Karoseri Adiputro, dan sudah banyak ya para pengunjung yang datang di booth yang ada di hall 2 ini teman-teman. Dan di depan kita sebentar lagi kita akan lihat ya, mereview salah satu produk andalan dari Karoseri Adiputro teman-teman, karena ini adalah unit pertama kali di Indonesia yang dibuat oleh Karoseri Adiputro. Dan lagi-lagi Karoseri Adiputro membuat satu gebrakan yang memang belum banyak dipikirkan oleh banyak orang, namun kita sudah harus memulai duluan untuk memajukan karoseri yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya dari Karoseri Adiputro. Nah, oke teman-teman, di depan kita ini adalah salah satu unit medium bus dengan spek model yaitu bis tambang ya. Dan inilah teman-teman wujud karya mahakarya dari Karoseri Adiputro yang kita persembahkan untuk semua para penggemar bis, para pengusaha otobus, khususnya untuk para pengusaha tambang ya teman-teman, karena unit yang kita buat yang ada di depan kita ini kini kita dedikasikan untuk antar jemput karyawan untuk area tambang ya. Jadi ini adalah bus mining, kita sebutnya yaitu romer 4x4 AWD teman-teman. Jadi ini adalah unit pertama yang kita keluarkan yang ada di Indonesia. Kenapa kita bisa bilang pertama di Indonesia? Karena ini adalah menggunakan mesin depan ya medium, kemudian dengan semi monokok, kemudian dengan kelebihan yaitu untuk kaki-kakinya ini menggunakan coil spring ya. Jadi ini adalah pertama untuk kakinya yang awalnya pir kita rubah menjadi coil spring teman-teman. Dan ini sudah menggunakan sasis yaitu Sinotruk ya, dengan kapasitas mesin 4000 cc. Dan ini sudah Euro 5 teman-teman. Kenapa Euro 5? Karena kalau kita lihat di sini ini ada bahan bakar dan ada AdBlue-nya teman-teman. Dan ini adalah unit yang ramah lingkungan ya teman-teman, karena untuk bahan yang keluar hasil dari mesin yang bekerja sudah kita saring dengan menggunakan AdBlue. Nah, gimana nih teman-teman menurut kalian untuk tampilan unit yang ada di depan kalian ini? Ini sudah coil spring, coil suspensi dan monokok ya. Kenapa dibilang monokok? Karena ini memang bagasinya berada di bawah dan bisa plong ya teman-teman, seperti bis 1626, 1836 dan yang lainnya. Dan untuk modelnya sendiri ini kita membuat dari nol ya teman-teman. Jadi kita mengimpor mesin, yaitu dari mesin Sinotruk, kemudian kita rakit
untuk semi monokok rangkanya, kemudian kita buat bodi dari nol, dan inilah hasilnya teman-teman. Jadi menurut kalian gimana nih? Sudah bagus atau kurang apa? Nanti kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk di bagian belakang kita menggunakan lampu yang memang sudah menjadi standar dari karoseri Adiputro ya teman-teman, untuk stop lamp di bagian belakang. Kemudian ada lampu mayang di bagian dalam ya. Dan untuk di bagian samping kita menggunakan pintunya sliding manual ya teman-teman, agar lebih memudahkan untuk akses keluar masuknya waktu berada di pinggir jalan. Dan kalau kita lihat ini bisa dibuka atau belum ya teman-teman. Nah, ini bisa dibuka teman-teman, jadi buat kalian bisa tahu. Nah, ini udah semi monokok ya, jadi bagasinya bisa plong dari kiri ke kanan. Sudah kita pasang dengan lantainya bordes ya, full bordes aluminium. Dan kalau kita lihat ini kaki-kaki di bagian belakang, ini adalah buatan dari karoseri Adiputro, sudah menggunakan coil spring ya. Dan rangkanya sudah menggunakan rangka seperti air suspension yang berada di bis. Dan pada saat masuk aja di pintu tengah ini sudah menggunakan lantainya full bordes ya teman-teman, jadi cukup mewah. Dan memang ini adalah standar spesifikasi dari bus tambang, memang semua untuk lantai harus full bordes ya, untuk kenyamanan buat para pekerja yang akan naik mungkin di daerah tambang yang agak kotor, agar pembersihannya lebih cepat, lebih efisiensi dan tahan lama ya untuk lantainya. Dan ini menggunakan bangku dari pabrik bangku Aldila ya. Ini dengan model VX ya, dengan menggunakan bahan Oscar. Kemudian ini yang beda dari yang lain, ini untuk seat beltnya ini menggunakan seat belt 3 titik ya teman-teman. Seperti ini, langsung dipasang di bagian pengait yang berada di tengah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan total bangku tadi saya hitung ada 27 ya. Dan untuk spek interiornya hampir sama dengan bis-bis yang kita buat. Kemudian kita coba jalan ke belakang, dilengkapi dengan apar ya. Ada dua, satu di depan, satu di belakang. Dan lover AC yang digunakan ini adalah lover AC untuk Jetbus 3 yang lama ya teman-teman, karena kita menyesuaikan untuk rak ductingnya ya. Jadi ini rak ducting khusus tanpa ada lubang penempatan barang ya, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ada lampu interior ya di bagian kanan kiri plafon teman-teman. Jadi ini model VX, bangku medium, kemudian ada tempat air minum, kemudian ada paper net, kemudian ini bisa reclining juga teman-teman. Dan jaraknya cukup nyaman sekali ya, dengan kapasitas 27 seat. Oke, kita akan jalan ke depan, kita akan lihat di bagian depan ya teman-teman. Dan di bagian depan belakang driver dan kernet ini terdapat satu sekat stainless ya. Mungkin nanti di sini bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang bawaan yang memang tidak boleh dibawa saat bis berjalan ya. Sorry, ternyata ini aparnya ada 3 ya, 1, 2, dan di belakang ada 3 ya, 3 piece. Oke, kita akan melangkah ke depan. Dan ini adalah bagian area dashboard, dan dashboardnya ini sudah terbaru ya teman-teman. Ini adalah dashboard yang kita buat, dan ada beberapa contour panel ya, yang mungkin ini sebagai penghubung untuk penggerak roda, kemudian untuk strobo di bagian atas. Dan ini AC menggunakan AC Denso. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian dashboard setir. Dan ini adalah persneleng ya. Jadi unit ini menggunakan mesin dengan kapasitas 4000 cc 4x4 AWD ya. Sudah automatic transmission, menggunakan penggerak 4x4 teman-teman. Dan ini adalah setir yang kita buat, yang kita pasang, ada logo dari karoseri Adiputro. Nah, gimana nih menurut kalian untuk satu unit yang ada di depan kita ini teman-teman, untuk spek interior dan untuk spek eksteriornya?
Semoga ini menjadi unit pertama di Indonesia dan banyak para pengusaha otobus untuk melirik dan menggunakan dan membuat bodi di karoseri Adiputro. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ikutin terus setiap hari untuk video-video yang terupdate dari garasi bus Adiputro. Oke teman-teman, terima kasih. Dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro. Thank you.